main aman. Nah, selesai main aman, terus kok ngelihat-ngelihat ada sharing-sharingan, nyoba-nyoba ke yang ganas, tapi ya kecil-kecil sesuai dengan sarannya Coach Chandra. Jadi paling ya maksimal saya nyoba 50 doge, naik. Saya isengnya malah kadang-kadang di C67, C7 yang tadi dibenci sama Coach Chandra, saya malah suka. Saya pernah kaget juga, saya nggak tahu dulu ada namanya jackpot. Mungkin kalau awal-awal baca chattingan saya, ini kok saya cuma ngasih 70 doge, kok bisa jadi 300 sekian gitu itu loh, dari mana? Ya, tapi pernah juga ambiar C7, tapi ya nyobanya itu saya nggak pernah lebih dari 50 doge, kecil-kecil aja lah pokoknya gitu. Terus ya ya itu tadi mungkin karena stylenya orang beda-beda mungkin di algoritma saya C7 sama 67 itu sering pesatnya gitu loh naik ke atas. Ya saya juga nggak tahu kenapa bisa begitu gitu itu. Terus setelah belajar ilmu apa itu tendangan bayangan turbonya Coach Chandra, wah semakin enak itu terutama di C94 ngikutin Ko Ridwan. Itu ya kadang-kadang naik sampai 60%. Nah, terus istirahat jangan lupa itu. Nah, sekarang malah setelah diajari single trade, ya saya kombinasi gitu itu. Kalau baru males jantungnya tegang, saya main single trade gitu itu. Ya cuma begitu saja yang saya lakukan, Pak. Tiba-tiba kok 4 minggu ya saya ikut. Saya lupa tanggalnya. Kira-kira ya 4 minggu ya terus saya sharing itu. Udah impas semuanya dari biaya beli sampai sekarang ya tinggal terima untungnya aja. Dan saya pun juga nyambi-nyambi kadang-kadang pasien kosong gitu, bengong. Nah, kan sekarang baru pada takut ke rumah sakit ya. Ya saya buka HP, main-main dikit, gitu. Terus saya tutup lagi kalau ada pasien. Ya saya isengnya cuma gitu itu ya. Ya ini share aja ya. Ya mungkin kebetulan. Tapi kalau yang sampai lost-doll pernah. Cuma ya itu 3 lost-doll dari keuntungan saya aja. Jadi saya anggap ya itu uang uang datang sendiri, hilang ya sudah gitu itu. Tapi ya itu setiap kali saya kumpul, saya withdrawal dulu, terus iseng main nakal, saya main kecil. Kalau main yang memang niat baru pengen main yang di server aman, saya juga setuju C94 tuh paling enak. Ya itu saya mainnya banyakan di C94. Kadang-kadang pindah ke C90, terus berapa? 69, 85. Persis kayak ke Ridwan. Saya ngikutin aja kok, saya nggak berani aneh-aneh. Ya mulai aneh-anehnya yaitu paling iseng di C67, C7. Itu baru pas iseng-iseng gitu aja. Ya itu aja sih sharing dari saya. Salam kenal semua. Main itu model berapa jadi berapa Pak sekarang posisi Pak? Kalau dikumpulin dari Ya, awal, ya di withdrawal itu ya sudah mungkin ada sejak yang terakhir saya sharing 1000 itu ya mungkin udah. Karena saya agak jarang main sih 8 ribuan apa menjelang 9 ribu lah ada yang sudah masuk ke saya. dari modal berapa 9.000 dogi? Saya 260. dari beli itu cuma 206.000 saya itu dari pertama beli turbo itu. Jadi benar-benar saya keluar uang sendiri itu 206.000. Itu dapat pertamanya itu pas harga dogonya masih 700-an itu saya beli kan. Ya itu sampai sekarang ini. Modal 200.000, sekarang 206.000, sekitar sekarang ya menjelang ke arah 9.000 lah. 9 juta lah paling nggak dapat. Lumayan. Dan saya kan modelnya itu. Super kalau Ya, itu. karena ya begini kayak Pak Lukman, kayak Pak Salindra itu saya ngajari mereka sesuai ikut rule gitu. Jadi enak gitu. Kalau nggak sesuai rule baru 3 hari 4 hari langsung mainnya udah seenaknya dewe ya. Ya susah saya mau ngomong apa gitu loh. Mau tanya ke Pak Lukman. Ya, gimana? Itu manajemennya gimana? Kan dari 206 kan misalnya nanti udah 1 juta tuh. Nah, kita berapa tuh yang biasa dimainkan di server yang jinak, berapa roge, dan berapa doge yang dimainkan di server galak? Oh, kalau saya yang server galak biasanya seperti tadi diomongkan, paling 100-an. Itu maksimal. Kadang-kadang mulai 50. Kalau yang karena sudah tahu polanya, kalau yang di 94, saya kadang-kadang main sesuai Ko Ridwan 500-an aja biasanya.
Nah, terus setiap saya withdrawal itu kalau sudah ada ya sekitar ada 1000-an, saya withdrawal ke Indodax. Kemudian tergantung niatnya, mau main lagi, main nakal apa main biasa. Kalau baru pengen main nakal ya saya pindah lagi kecil untuk main ke yang server-server ganas. Gitu aja sih, Ko Ivan. Terus kalau seberapa sering main di server Jinak dan seberapa sering main di server Galak? Misalnya 2 hari sekali Ya. di Kalau Dinasi atau galak saya gimana? paling sehari 3 kali. Tapi kalau yang apa? Yang jinak ya kadang-kadang 8 kali. Biasanya saya istirahat ya 2 jam, terus main lagi, 2 jam main lagi. Plus saya selingi dengan single trade gitu. Jadi saya main di 3 lini lah. Single trade main, server ganas main, server biasa main. Biasanya kalau baru nunggu algoritmenya normal, saya main ke single trade gitu. Nah, terus kalau misalnya kita lagi main di server aman tuh dalam sehari, itu berapa server yang dimainkan? Satu doang terus-terusan atau main Saya yang macam pasti 3 4 server? itu. Kalau yang aman saya yang pasti 4 itu. Empat-empatnya dimainin dalam satu hari? Ya, saya gonta-ganti. Karena kalau Oh. C94 itu kalau kita main di situ terus nanti mulai jelek gitu itu. Terus saya biasanya pindah ke 85, 69, 90 gitu. Oh, jadi 4 server itu ya yang di Kebanyakan di resiko situ, terus Jinak. kadang-kadang Nah, di kalau server-server yang lain juga. yang di Ganas, berapa server yang dimainkan dalam satu hari? Saya paling seringnya di 67, 92, C7. Jadi hampir tiap hari dimainkan 3 server itu ya? Ya, biasanya cuma C7 sekali, terus 67 2 kali, terus 92 kadang-kadang 3 kali. Dalam satu hari ya? Dalam satu hari ya, Dok ya? Iya, tapi ya nggak pasti sih, tinggal niatnya aja. Saya biasanya nyobanya ya mancingnya pakai 150, kadang-kadang iseng cobalah mancing 200 gitu. Mancingnya di tempat-tempat yang ganas itu hilang ya udah gitu saya bilang gitu. Namanya sudah tahu ganas coba-coba. Ya kalau beruntung ya beruntung, kalau enggak ya udah gitu. Tapi selama nyoba di server Ganas ini, kayaknya kalau lihat dari progres 300 bisa ke 7.000, berarti lumayan lebih banyak. Ya, maksudnya Enggak, misalnya saya banyak main 70-30 di banyak saya poinnya. banyak main di aman. Oh, tetap banyak. Ya, yang ganas-ganas saya sedikit-sedikit aja. Saya nggak berani. Saya cuma pas baru iseng itu. Tapi Jadi biasanya ya ibaratnya selalu 90% gitu. dibanding 10% gitu, Dok? 90 banding 10 Kira-kira dalam 80-20 hitungannya. lah. Oh, gitu. 80. Soalnya ini prototipe yang bagus nih, kayak Dok ini 200 bisa Ya, sampai kebetulan saya kalau di Surabaya kan 7.000 ada. Saya sebulan. di Surabaya kalau baru di Surabaya saya nggak ada pengganggu. Sekarang kalau saya kan di Jogja ya, ini di tempat keluarga ya pasti ada anak istri. Kalau di sana kan saya kayak mes ya, kayak nggak ada pengganggu, nggak ada apa, hidup suka-suka gue. Ya makanya banyak waktu lowongnya gitu kalau pas baru nggak praktek gitu aja. Makanya ya kadang-kadang malam gitu baru melek main sebentar. Apalagi sudah tahu single thread, ya baru apa grafiknya nggak jelas gitu main single thread. Yang penting tahu batasannya. Saya mau nembak berapa sih? Misalnya kalau sampai jangan sampai habis lah ketahanan. Intinya gitu aja sih. Saya malah sekarang waktu grafiknya jelek-jelek itu saya main single thread aja. Nah, baru nanti kalau ada turutan batang ke atas gitu yang hijau, ya karena saya mainnya kayak Bu Citra ya, saya sukanya lihat grafik. Kalau model kayak tes pasar itu saya agak bingung metodenya Ko Ridwan itu. Saya lebih senang lihat grafik, oh grafiknya bagus nih coba. Tapi ya memang grafiknya tuh kadang-kadang aneh. Grafiknya bagus loh, kok ini kok merah terus. Ya kadang-kadang seperti itu. Memang ini ya tergantung hoki-hokian sih algoritmanya tuh. Kalau menurut saya begitu ya, pribadi. Jadi kalau misalnya kalau mau main, ini kan sehari itu bisa sampai 8 kali, 12 kali kan ibaratnya kalau saya tarik Nah, kesimpulan. Itu rata-rata selalu lihat istirahatnya grafik ya? 1 jam, 2 jam. Ya, Selalu lihat grafik ya? Selalu ibaratnya kalau 70% saya lihat main, grafik lah. kalau single trade saya nggak lihat grafik, tapi kalau yang Multi. ganas saya juga nggak lihat grafik. Kalau yang aman itu saya lihat grafik. Karena kalau ganas lihat grafik apapun nggak iso. Agak bertolak belakang ya. Pengetahuan saya yang galak justru yang harus lihat grafik. Tapi ternyata
Kalau di Di tempat balik saya cerita udah sukses, ya, nyetok-nyetokin grafik, ya yang kadang yang aman gitu close ya. doll gitu itu ya sering kok. Ya itu lebih banyak seringnya saya, makanya udahlah namanya kalau yang ya mungkin istilahnya koritmen, kalau yang ganas saya model tes pasar aja lah, hilang ya udah, dapat ya syukur gitu ya. Terus selama ini di server yang main di server yang tadi 4 item itu yang jinak itu nggak ada lost doll ya berarti ya? Yang lost doll cuma di resiko Oh nggak pernah, tinggi saya aja ya? kalau di situ nggak pernah lost. Saya biasanya ya itu nahan nafsu aja, udah. Saya mainnya 5%-an, kadang-kadang kemarin diajarin 10%, ya saya coba 10%. Ya enggak sih, nggak pernah lost doll kalau saya di tempat aman. Yang lost doll ya tempat ganas saja. Terus kalau mengenai turbo, pakai turbo yang berlipat yang 5.000 gitu juga nggak? Ya, saya kemarin diajak, yang ngikutin koridor sih, soal lipatin itu. Oh, Koridon nggak Kadang-kadang ngajarin turbo yang 5.000 yang ngajarin yang Yudi sama Coach Chandra kali ya? mungkin ya, saya lupa itu punyanya siapa. Itu di yang turbo yang berlipat-lipat gitu baik di server aman atau server jinak atau server galak juga dipakai di dua itu ya, atau pilih salah satu aja atau gimana? Main turbo yang banyak tuh yang 5.000 yang sampai 10.000 Oh gitu. iya, itu ya kadang-kadang di tempat yang jinak juga. Oh. Ya saya cuma ngikutin feeling aja sih. Soalnya kan kalau kita nggak hati-hati kan malah bumerang kan, meskipun Ya server memang. jinak kita di turbo berlipat-lipat gitu, kalau pas kena merah kan Ya. bros juga ya. Kalau pas kena kuning sih iya, tapi paling ya itu 80% aja, terus nyoba lagi gitu. Itu nggak pernah sampai hilang jadi nol gitu, nggak pernah sih kalau dari tempat aman. Berarti sebagus-bagusnya main turbo paling bagus di itu ya, di jinak ya. Mau turbo Iya. berapapun juga ketahan stop Kalau loss ya kalau di kalau jinak. di saya coba di tempat saya ya seperti itu kenyataannya. Ketahan ya di stop loss ya, di jinak ya. Iya. Gitu. Ya saya kalau ngambil withdrawal-nya banyak dari yang jinak sih. Kalau dari ganas ya banyak berapa ya percobaan gitu 50% berhasil, 50% hilang gitu ya. Cuma hilang 50 doge, anggap langin lalu saya 50, 100, 150, 200 coba yang di server ganas ya sudah hilang gitu aja. Nanti dibales di yang aman atau pakai single trade udah gitu sih. Kalau prinsip saya gitu. Oke. Nah, terus kalau yang di single trade ya, itu gimana? Kalau selama ini kan katanya tadi kan kalau misalnya di single trade kalau kita lagi malas lihat grafik ya. Nah, berarti kalau di single trade tetap kita dapat ngejar profit target Ya gitu atau gimana pakai cara rumus main yang dokter? itu, kalkulator itulah yang sudah dikasih. Nah, saya pakai itu settingannya ngikut Ko Chandra sama Ko Ridwan. Saya setting seperti itu, ketahanannya saya biasanya masang 1000-an. Nah, terus saya tahu ketahanannya berapa. Target saya nanti kalau misalnya di atas berkurang gitu, nanti saya berhenti di langkah keberapa gitu. Terus nanti saya stop dulu, saya main lagi gitu sih. Jadi saya sudah matok kok. Nanti saya langkah ketahanan misalnya ya langkah ketahanan ke 58 saya berhenti. Apapun yang terjadi, walaupun mungkin saja dia naik di 60, 62, 63, tapi saya nggak mau gambling. Saya sudah matok di dalam hati saya. 58 stop. Gitu. Kalau nggak hijau, stop. Gitu. Terus ulangin lagi. Saya sih gitu kalau prinsipnya single trade. Ya, intinya jangan sampai kita masang 1000 terus langsung hilang jadi jauh banyak. Enggak sih. Kalau cuma hilang 200 itu nggak apa-apa, kita coba lagi naik. Kalau single trade saya mainnya gitu, matok sendiri. Ketahanannya keberapaan. Nah, bagi pertanyaannya gini, bagi yang saya yang belum pernah main single trade gitu kan masih mempelajari yang multi trade dulu. Nah, itu di single trade tuh kita cenderung lebih main aman atau lebih kita ngejar profit kayak di server galak atau maksudnya gimana tuh perbedaannya? Maksudnya dari Kalau target saya atau sih, gitu. kalau single trade, kalau saya baru pengen santai aja, baru nggak pengen jantungan. Ya itu ya, tetap ngejar profit lah. Ngapain kita main nggak ngejar profit? Maksudnya kan kalau di single trade misalnya di single trade di multi trade misalnya pakai yang C94 kan gampang lah 5% gitu. Nah, kalau di single trade gimana tuh? Misalnya untuk Ya 5% itu, gitu saya segampang makanya itu atau kalau gimana? baru di single trade, saya intinya pengen istirahat, pengen ngelihat itu naik, tapi saya nggak pengen baru mempeng-mempeng gitu loh. Biasanya saya sambil tidur-tiduran malah nih. Sambil Oh, maksudnya jadi lebih tidur-tiduran. santai ya. Itu Iya, kalau single trade santai, lebih santai nggak ya. melihat grafik segala. Saya benar-benar kalau baru pengen santai, nggak terlalu sepaneng, saya mainin single trade.
Tapi Nggak kalau skor baru jantung pengen bedanya itu nih, ya. ya kalau baru pengen niat main, ya saya tetap lihat chart. Ya, yang aman ya, server aman saya lihat chart sama saya main kalau kayak gitu. Dan nanti batasannya biasanya ya kalau naik sampai 40-50% udah lah stop gitu. Di single trade sama kayak itu ya, server aman ya. Maksudnya modalnya tetap main di 1000-an ya. Kalau single trade memang kan kalau ketahanannya pengen panjang, memang modalnya kan harus 1000-an ya. Gitu. Kalau kita modalnya sedikit kan ketahanannya juga sedikit. Ya, hanya itu. Kalau saya selalu 1000-an sih. Tapi kalau malah yang apa multi trade saya malah 500-an kok startnya, jarang 1000. Soalnya pasti penasaran kalau kayak dokter ini biasanya yang chatting ke saya tuh, aduh saya udah kapok nih 2 minggu main katanya. Terus saya udah rugi 23.000 doge dan sebagainya. Jarang yang cerita sukses gitu. Biasanya ceritanya ya sukses, ya, sukses makanya ini iseng aja. prototipe yang bagus. Ya terima kasih sama Coach Chandra, terutama yang sering saya gangguin beliaunya. Jadi ya banyak masukan dari beliau, ya saya ikutin. Intinya ya kadang-kadang saya juga nakal juga. Ya itu terutama nyoba server-server gandos, katanya kamu jangan coba dulu. Tak coba, pernah dapat jackpot, kok pengen lagi ya. Nah gitu itu. Nah, karena godaan imannya tuh memang sudah pernah dapat jackpot gitu loh. Oke, Ya itulah. ya. Sharingnya saya gitu aja. Terima kasih. Makasih nih Dok ya. Sama-sama, Ko Ridwan. Saya mau tanya lagi tadi. Kok mau tanya? Ya. Ya kalau seandainya turbo, anggaplah yang kita set turbo, anggaplah kita setnya yang cukup barbar, jadi kayak 100.000 begitu. Itu apa? Kan ada yang namanya balance berhenti ketika balance, contohnya 80%. Stop loss. Ya, stop loss. Kalau seandainya anggaplah kita pakai turbo 200.000 contohnya, itu apa stop loss-nya masih berlaku atau ada maksimum untuk turbo? Nggak berlaku kalau turbonya sedemikian besar. Itu maksimumnya berapa ya? Kalau pengalaman saya, kan saya selalu ngomong dari pengalaman saya, itu antara 60-70%. Kalau sudah lebih dari modal ya pasti resikonya hilang lah. Terus kemudian tadi kan ada kadang-kadang teman-teman bilang ada yang pakai cara yang agak nakal. Itu kalau seandainya kita pakai cara yang agak nakal seperti itu, apa nanti algoritmanya terpengaruh nggak ya? Jadi contohnya apa mungkin kita harus setelah kita yang nakal itu kita harus istirahat 1 hari atau bisa lanjut contohnya 2 jam 3 jam lagi? Nah, itu saya nggak pernah main seperti itu sih Bu. Kalau ditanya saya susah jawab, karena saya mainnya tipe yang cari aman Bu. Nah mungkin Coach Chandra bisa jawab. Coach Chandra nggak ada ya, keluar. Coach Chandra. Coach Chandra ini nggak ada. Itu saya bukan tipe karakter yang seperti itu, jadi saya nggak bisa jawab Bu. Oh siap. Nanti kalau Coach Chandra on lagi coba kita tanya dia gimana. Siap kok. Apa Pak? Nyelak aku. Kalau mau Bu Dede, Bu tolong Bu, ini ada Coach Chandra diulang Bu pertanyaannya. Ini kok mau bertanya. Jadi contohnya kayak kalau ada kita kan contohnya ada yang kita main nakal gitu. Setelah itu kan kita mau main aman lagi. Jadi main nakalnya itu cuma kayak iseng. Jadi kalau setelah kita main nakal itu kan berarti permainannya kan jadi beda sekali dengan sebelumnya. Ketika kita mau balik ke aman itu bagusnya kayak harus tunggu 1 hari atau jangan sampai kayak algoritmanya yang nantinya merugikan kita. Gimana? Maaf. Putus. Tolong diulangi lagi. Oh iya, nggak apa-apa kok. Jadi contohnya kalau kita, ini udah kedengaran kok. Bisa dikerasin lagi. Oh ya,
Ini jadi contohnya, ini udah kedengaran kok. Ya. Jadi contohnya kita mau main nakal ya, cuma iseng-iseng lah. Contohnya cuma kadang-kadang 3 hari sekali. Terus kemudian kita kan biasanya main aman. Jadi kayak kita main nakal cuma 1 kali itu, kemudian kita mau balik ke main aman lagi. Jadi biasanya kalau seperti itu apa harus tunggu 1 hari lagi atau kayak cukup 2 jam? Soalnya kan mungkin jangan sampai algoritmanya malah merugikan kita. Nah, ini setiap akun itu mempunyai karakter algoritma sendiri-sendiri. Kenapa saya ngomongi kalau main 3 hari istirahat sehari untuk main aman, dan kenapa kalau main setelah ngepam main ganas istirahatnya 2 hari. Itu saya ngambil gambaran umum gitu loh. Umum aja. Tapi kembali lagi, akun itu yang tahu siapa yang punya gitu loh. Bukan saya tahu akunnya ibu, kan nggak mungkin kan, saya nggak pernah megang. Nah, sebaiknya bagaimana untuk mengerti bahwa itu bagus atau enggak. Contoh, oke, kita habis main di ganas, kena nih lost doll 3 kali, lost doll semua. Kita coba main aman gitu loh. Main amannya nggak usah gede-gede, coba aja tes pasar seperti kau Ridwan. Dengan melihat chart, kalau saya gabungan begitu, saya lihat chart, saya tes pasar. Kalau pasarnya chartnya bagus, pasarnya kok jadinya begini ya. Oh, algoritmanya kacau itu. Saya berhenti nggak main. Istirahat. Itu begitu. Ibu siapa ini? Ivana. Ibu siapa? Ivana. Nah, kira-kira ini udah jelas Bu Ivana? Iya, jadi nanti tergantung kitanya juga, akunnya kita ya harus dicoba juga. Ya, makanya kan kenapa sih selalu Ko Ridwan, saya, Ko Yudi itu sih bilang untuk cari pengenalan dulu gitu loh. Untuk nyoba-nyoba server tuh apa? Biar ada pandangan gitu. Kalau kita milih pasangan hidup itu seperti itu. Jangan cuma tahunnya dia aja. Nah, kan lihat dulu dong. Mana yang bagus ya saya nikahi kan gitu. Iya betul. Ya, seperti itu. Itu ya seperti kayak gitu. Jadi ada orang saya ngomong, "Wah, Kak Ivana, J94 jelek, nggak seneng. Bagus nih 90." Nah, belum tentu kamu situ cocok. Betul. Itu loh. Oke, siap. Makasih kok. Ada lagi yang ditanyain? Itu aja dah, udah oke. Ini paham untuk ini. Jadi kalau di lost dollin di server ganas, kalau namanya server ganas itu pasti kalau nggak profit ya lost doll, segitu aja. Nggak ada pilihan setengah-setengah dia. Itu. Resiko. Jadi kalau sudah seandainya lost doll ataupun profit mau nyoba main di server aman, ya kalau profit saya main server aman, saya modal aja tinggal profitnya saya tarik. Iya. Kalau lost doll, saya ngisinya untuk ngetes lagi sedikit, saya ngetesnya, tak kasih 50-100 duki, lihat. Wow, ternyata nggak rusak, boleh terusin, ya udah terusin. Nanti lama-lama nanti Bu Ivana itu dengan akun, dengan server itu ada kontak batin. Feeling itu nanti nggak tuh gabung. Tahu. Dia udah kalau jelek itu ngasih alarm dia. Udah kerasa. Nah, makanya saya bilang itu jangan ditutupi dengan rasa serakah. Kadang kan gitu, biarinlah orang Siti, kurang dikit ini. Finish ini kurang dikit. Tung, 0 sampai atas. Kalau saya udah feeling nggak enak, saya mau minus, mau plus, nggak selesai, saya stop. Itu. Kurang lebih begitu, Bu Ivana, ada ditanyain? Udah paham kok, makasih. Ya. Ada pertanyaan lagi? Ada ditanyakan lagi nih?
tanya kok. Kok Chandra Yo atau yo. kok Ridwan mau terserah. Itu yang hukumnya modal kali 2 plus 1 itu nyelesainnya dalam 1 hari atau dalam berapa hari atau dalam berapa kali? Ya kalau itu kan saya itu kan kebetulan kan dulu namanya suka judi ya. Saya tuh dulu ya dibilang suka judi enggak, tapi suka ambil duit. Itu. Jadi metode ini saya pakai karena kalau main server ganas itu kan gambling. Itu dipahami dulu gitu loh. Kenapa saya pakai metode kali 2 plus 1? Karena ya kita main nggak mungkin dong, masuk kita main 100 habis itu kesedot kita main 50, kesedot kita main 25 doge. Kita kan cari untung kalau menang. Nah, kalau saya kan bilang tadi, sehari kalau server ganas saya 3 kali nggak dapat, ya saya berhenti. Besok lagi, nunggu 2 hari saya liburkan. Tapi 2 hari itu, 2 hari kemudian, terakhir saya kalah, saya lipat lagi. Gitu loh. Bukan terus kembali ke bet pertama lagi. Kayak istilahnya, ya dari mulai 100, kalah kali 300, kalah kali 700. Bukan nanti membalasnya hari lusanya, bukan membalasnya saya pakai 100 lagi. Saya 1000 lebih. Dengan hitungan tadi. Nah, nanti kalau sudah dapat jackpot, ya mulai lagi dari 100 lagi. Itu bukan terus gulung lagi menang. Wah, kita masang 1.500 sih menang ya. Bukan besok mainnya 2.000, bisa kembali lagi 100. Sorry tak potong ya. Ini waktu Zoom tinggal 2 menit ini. Jadi tadi ada yang chat ke saya di grup ini minta ngajak main live single. Waktu enggak keburu, minggu depan saya atur jadwal lagi jam yang sama ya. Kalau ada yang minat ya gabung aja, kita coba main minggu depan, main single, main macam-macam lagi. Tapi kan tes pasar lagi jelek punya saya multi trade-nya. Ya siapa tahu minggu depan pasarnya bagus, kita bisa tes main bareng lagi. Ya. Siap. Saya rasa gitu dulu daripada kepotong ya. Saya sudahi dulu, minggu depan saya atur jadwal lagi, kita ketemu lagi. Makasih kau. Makasih semua ya. Ridwan, Chandra, makasih. Yo.